Kelihatan ya kawan-kawan? Oke, udah kelihatan. Oke, silakan Jri. Oke, sebelumnya thank you banget untuk teman-teman yang udah join hari ini. Sebenarnya kita di sini nggak berat banget ya, karena tujuan dari A Being is Asking adalah bukan seperti perkuliahan aslinya. Jadi santai aja. Dan di sini aku sebenarnya bukan mau ngajarin sih, tapi lebih kayak mau sharing apa yang udah aku dapat selama aku kuliah. Dan kebetulan memang aku fokusnya waktu tugas akhir kemarin adalah di philosophy of mind gitu. Nah, pertanyaannya kan di sini untuk di poster itu kan pertanyaannya letaknya di mana ya? Jadi maksudnya misteri kan, misteri banget main ini. Di sini aku tidak spesifik ngebahas soal consciousness misalnya, kesadaran, tapi lebih general ke mainnya gitu. Sebelumnya boleh di next mungkin Bang. Oke. Oke, nah sebelum kita menjawab pertanyaan tadi di awal ya, di mana sih main itu? Kita perlu tahu dulu apa itu main. Nah, aku pengen banget nih mungkin teman-teman bisa sharing apa yang kalian tahu tentang main. Misalnya main itu apa gitu. Boleh kalian tulis di kolom chat sebelum aku lanjut. Silakan tulis apa yang kalian tahu tentang main. Apapun yang kalian tahu boleh silakan ditulis di kolom chat. Nanti jadi aku bisa pengen tahu aja sih apa yang diketahui di kolom chat. Jadi interaktif gitu ya kelasnya ya. Iya, pengen tahu aja sih, soalnya kan Oke, oke, beda-beda. oke. Setiap Iya, orang iya, punya iya. punya pendapat beda-beda. Boleh guys, mungkin kasih keyword-keyword juga nggak apa-apa kali ya Jri ya. Kalau misalnya itu biar Iya, benar-benar. Kayak misalnya apa main itu. Oke, wow, udah ada yang jawab nih. Senang banget deh lihat ya. Oke, ke arah pusat di mana kesadaran itu terbentuk. Oke, main itu kesadaran. Lebih tepatnya masih nggak bisa bedain. Oke, that's okay, nggak apa-apa. Oke, ada lagi mungkin satu lagi atau ya satu lagi kalau ada. Oke, mungkin rata-rata ngejawabnya ada yang pusat dari kesadaran, terus tadi ada yang ngejawab apa namanya, oh ya kesadaran ya, lebih banyak soal kesadaran. Sebenarnya kesadaran itu salah satu bagian dari mind gitu. Kalau mind itu sendiri itu general, jadi mind itu tuh menyangkut lebih daripada kesadaran. Tapi bolehlah kita next Bong, jadi biar lebih jelas nih. Oke, nah sebelumnya penggunaan mind itu sendiri kan kalau diartikan di dalam bahasa Inggris aja itu mind itu banyak banget artinya. Ada yang adjective, terus ada yang verb, noun, sama idioms. Nah, dari sini aja kita udah tahu ya bahwa mind itu begitu luasnya ketika diartikan, begitu generalnya. Jadi kalau kita tiba-tiba ngekerucutin ke kesadaran kayaknya terlalu apa ya, terlalu tergesa-gesa gitu. Karena mind itu sendiri tuh punya pengertian yang cukup luas gitu. Dari adjective sendiri kita punya, biasanya kita kalau ngomong, lu kok close minded banget sih, open minded dong jadi orang. Maksudnya kan berarti pikirannya terbuka gitu. Ada yang mengartikannya berarti sebagai pikiran gitu kan. Terus juga misalnya dari verb, misalnya do you mind if I go with you gitu kan, itu lebih kepada nanya soal kesediaan kan. Kesediaan kan berarti bukan hanya menyangkut pikiran tapi perasaan gitu. Nah, udah nyangkut selain pikiran ada perasaan. Nah, terus ada yang noun. Noun itu berarti di sini what's on your mind, berarti sesuatu yang lebih daripada sekedar pikiran, mungkin sensasi, emosi. Nah, jadi dalam arti di sini penggunaan kata mind itu sudah luas. Apalagi kalau kita mencoba mengartikan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, makanya di sini aku nggak berani ya untuk mengartikan mind ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam misalnya pikiran, karena terlalu luas gitu. Next, Bong. Oke. Nah, ini tadi aku sebutin. Jadi, mind itu karena tadi sifatnya yang luas ya, dia bisa menjelaskan soal pikiran, terus perasaan. Nah, inilah yang termasuk ke dalam kapasitas dasar mind. Jadi ada tiga macam. Cognition, affection, volition. Nah, yang sering kita dengar kan di sini mungkin ini istilah-istilah psikologis banget nih. Karena memang yang tadi aku bilang di awal ya, memang psikologi dan filsafat itu untuk khususnya philosophy of mind itu memang saling bersinggungan sebenarnya, mirip-mirip gitu. Tapi yang tadi balik lagi, kalau psikologi lebih kepada behavior yang sifatnya itu praktis gitu. Nah, untuk philosophy of mind sendiri sifatnya tadi yang Abang udah sebut abstrak, yes, abstrak tentu ya. Kemudian dia juga mempertanyakan hakikat. Nah, dari sini kapasitas dasar mind ini yang akan menjelaskan sesungguhnya mind itu mencakup apa aja.
Nah, ada yang cognition kayak misalnya ingatan gitu, memori. Nah, memori ini nanti ada nih kalau kalian suka searching, misalnya mau research tentang memori, memori itu banyak ternyata. Memori yang menyangkut perasaan ada, memori yang hanya sekedar memori kayak memori handphone, nah itu nanti bisa ada pembedaan sendiri. Terus ada intuition, sense, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan sifat epistemologis gitu. Nah, untuk yang affection sendiri, nah ternyata mind itu juga tadi menyangkut soal perasaan gitu, perasaan, emosi, mood gitu. Misalnya kayak tadi sakit ya, misalnya ketusuk paku. Nah, ketusuk paku terus orang tuh mengadu atau teriak gitu kan, teriak kesakitan. Nah, rasa sakit itu sendiri kan sebagai salah satu bentuk dari feeling. Nah, feeling ini yang juga termasuk ke dalam mind, kapasitas dasar mind. Jadi mind itu gak hanya menjelaskan soal memori misalnya, tapi juga menjelaskan soal sensasi apa yang kita rasain gitu. Nah, kemudian lebih lanjut ada volition. Jadi selain perasaan, selain memori atau pikiran, volition ini juga yang menjadikan mind itu dapat menjelaskan kenapa sih seseorang itu bisa ngambil keputusan gitu. Kenapa seseorang itu bisa memilih antara dua hal gitu. Nah, itu yang membuat kita tuh akhirnya tahu bahwa mind itu tidak hanya sekedar apa ya? Tidak hanya sekedar sesuatu yang sifatnya mungkin oh pikiran, oh berarti adanya di otak udah pasti gitu. Kan biasanya kita seperti itu ya, lebih fokus kepada mind itu berarti pikiran, oh pikiran adanya di otak gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya kalian sakit hati gitu, nah sakit hati itu sendiri bisa diartikan sebagai apa? Apakah sakit di kepala kah, sakit di hati, beneran di hati atau gimana gitu kan? Jadi hal-hal seperti itu yang membuat kita akhirnya tahu bahwa oh mind ini cakupannya luas. Dan nanti kita akan nyinggung sedikit mungkin ke apa soal kesadaran gitu. Boleh di next, Bong? Nah, di sini yang tadi ya, yang tadi udah aku singgung juga, kalau philosophy of mind, karena kita membicarakannya soal filsafat akal budi ini kalau diartiin di bahasa Indonesia, dia tuh yang mementingkan mental fenomena. Mental fenomena tuh maksudnya fenomena-fenomena mental, kayak misalnya tadi yang memori, terus sensasi, feeling, emosi. Nah, itu yang termasuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan dasar bukan praktikal seperti psikologi ya. Jadi ini pertanyaan yang udah lebih dalam lagi dibandingkan dengan hubungannya dengan behavior gitu. Nah, kemudian yang kedua, peduli pada analisis atas konsep-konsep kesadaran dan mental fenomena tertentu. Jadi di sini ada pembedaan sedikit antara kesadaran dan mental fenomena karena mungkin di sini mental fenomena itu kan lebih luas daripada kesadaran kan mengerucut ya dia. Nanti kita akan nyinggung soal qualia juga. Tapi nggak usah pusing dulu, tapi nggak apa-apa. Karena ini emang agak apa ya, agak struggling untuk memahami soal philosophy of mind. Jadi pertama-tama yang aku pengen dari kalian adalah mengingat bahwa mind itu artinya sangat luas dan dia tidak hanya bisa diartikan sebagai pikiran gitu. Tapi ketika kita merasakan sesuatu, kita bisa ngambil keputusan itu adalah juga bagian dari mind. Gitu. Next. Nah, di sini sebenarnya ini bagian yang menantang ya dalam berbicara soal philosophy of mind karena pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika kita ngomongin soal mind atau ngomongin soal, katakanlah aku ngambil satu ya, ngomongin soal pikiran. Pikiran itu sama tubuh tuh terpisah apa nyatu sih gitu kan pertanyaannya. Kalau kalian yang udah sering dengar, mungkin ada yang, ada yang pernah dengar, ada ilmuwan yang berpikir kalau mind sama body itu nyatu, pikiran sama tubuh ya, sorry aku mengambil satu, pikiran sama tubuh itu nyatu gitu. Kenapa? Karena tadi orang yang sakit, terus akhirnya dia orang yang ketusuk paku, terus dia ngerasain sakit. Nah itu kan dari hal yang fisikal ya, kaki yang kena ketusuk paku, terus sakit itu kan abstrak gitu. Terus oh ya berarti pikiran sama body itu nyatu gitu. Tapi ada juga yang bilang kalau enggak, mereka tuh terpisah, mereka beda. Yang satu fisik, tubuh itu fisik gitu, yang bisa kita lihat, kita pegang, kita rasain, kita raba gitu. Sementara mind itu, pikiran itu nggak bisa kita lihat gitu. Dia tuh non fisik gitu. Nah ini yang menjadi permasalahan di dalam dualisme mind dan body. Ada dua macam dualisme di sini, dualisme substansi sama dualisme properti. Nah di sini ada sedikit perbedaannya. Sebenarnya sama-sama pemikirannya René Descartes, jadi filsuf asal Prancis kalau nggak salah ya, iya nggak sih? Lupa gue ya ampun. Ya Prancis ya, filsuf asal Prancis. Jadi ini pemikirannya Descartes dua-duanya.
Tapi nanti kita bisa lihat dari sini kita bakal mencoba untuk menjawab mind itu letaknya ada di mana gitu, sesuai dengan judul posternya. Oke. Nah, next, Bong. Oke, nah di sini ada pertama-tama dualisme substansi. Mungkin ini terkesan sulit untuk dipahami, tapi sebenarnya enggak. Jadi yang tadi udah aku mention, dualisme substansi ini dia kan juga membicarakan soal perbedaan antara tubuh dan pikiran. Tapi kita pakai bahasa Inggris aja ya, pakai mind and body gitu. Nah, jadi kalau dualisme substansi ini ngomongin soal substansinya. Jadi hal yang bisa kita bedakan secara jelas gitu. Jadi misalnya tubuh sama pikiran atau mind and body gitu. Dua-duanya itu berbeda gitu. Sesuatu yang kenapa berbeda? Karena gini, body itu adalah sesuatu yang menempati ruang. Jadi misalnya kayak sekarang kita kan ada di dalam ruang kan. Body itu bisa kita lihat di dalam ruang gitu. Menempati ruang. Sementara mind itu nggak menempati ruang. Dia tuh sesuatu yang abstrak, yang nggak terukur. Kenapa? Karena dia nggak terukur, akhirnya dia tidak menempati ruang gitu. Jadi ada semacam kesimpulan yang ditarik oleh si Descartes bahwa dari sinilah kita tahu bahwa mind and body itu adalah sesuatu yang berbeda gitu. Kedua, selain perbedaan menempati ruang dan tidak menempati ruang, mungkin nanti di sini bisa ditambahin ya. Jadi perbedaannya lagi tadi yang udah aku sebut, body itu bisa kita rasain dengan indera gitu. Tapi indera itu, nah di sini di sebelahnya ya, indera itu sifatnya menipu kalau kata Descartes. Kenapa? Contohnya gini. Contohnya contoh gampangnya adalah percobaan fisika ya, di mana ketika kalian naruh pensil ke dalam gelas yang isinya air. Nah, kalau kita lihat pensilnya itu kan bengkok, ya kan? Padahal enggak gitu, aslinya enggak. Pas dimasukin ke dalam air yang isinya ke dalam gelas yang isinya air, pensilnya jadi bengkok. Nah, ini yang disebut Descartes sebagai sifat menipu dari panca indera gitu. Jadi body ini adalah sesuatu yang dapat kita indrai tapi dia sifatnya menipu gitu. Sementara mind itu sifatnya tidak menipu. Dia adalah pengetahuan sejati kalau kata Plato ya. Jadi benar-benar yang bisa kita percaya gitu. Contoh gampangnya ya matematika. Rumus matematika itu kan absolut ada nggak bisa kita jangkau pakai indera kan, tapi yang bisa kita jangkau adalah dengan menggunakan pikiran kita. Nah, atau kalau misalnya ada yang membantah mungkin, tapi kan kita bisa dong tahu 1 tambah 1 sama dengan 2 itu dengan 1 pensil ditambah 1 pensil jadi deh 2 pensil gitu kan. Tapi kan konsep 2 itu sendiri itu kan nggak ada yang nggak bisa kita gapai dengan indera gitu. Jadi artinya konsep matematika itu adalah konsep mind yang real, yang sebenarnya real gitu. Jadi tidak menipu sifatnya. Makanya akhirnya Descartes itu mengatakan bahwa cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Karena keyakinan saya berpikir itu membuat saya ada gitu. Yang artinya di sini yang lebih dipercaya oleh dia adalah keberadaan mind itu sendiri dibandingkan tubuh. Makanya tubuh sama mind itu terpisah karena dua-duanya real, berbeda gitu. Yang satu fisik, yang satu abstrak gitu. Siapa yang fisik? Yang fisik adalah tubuh yang bisa kita ketahui dengan indera, yang abstrak adalah mind gitu. Nah, ini nanti explanatory gap-nya bisa aku jelasin pakai silogisme selanjutnya. Oke, boleh di next, Bong. Oke, nah di sini ada logika dualisme substansi. Gak usah pusing dulu karena ini logika. Sebenarnya ini logika simple kayak kita belajar misalnya waktu SBMPTN atau dulu zaman aku masih SBM ya. Kalau nggak salah udah UTBK. Nah, biasanya kan di soal UTBK suka ada tuh ya soal-soal silogisme. Misalnya semua makhluk hidup pasti mati. Socrates adalah makhluk hidup. Jadi Socrates pasti mati. Nah, bukan dualisme, silogisme seperti itu yang sebenarnya jadi dasar pemikiran dualisme substansi. Di mana di sini ada premis pertama nih. Premis pertamanya saya sebagai entitas itu bisa memahami bagaimana jiwa saya bisa ada tanpa tubuh saya. Nah, nanti aku jelasin ini gimana maksudnya. Terus premis yang kedua gitu, jika saya bisa memahami sesuatu. Nah, memahami sesuatu di sini maksudnya memahami jiwa itu sendiri. Gitu, sesuatu ini sebagai si jiwa. Nah,
sesuatu itu memang mungkin ada. Jadi maksudnya si jiwa ini memang mungkin ada. Di premis satu dia mendukung atau menguatkan premis dua menguatkan premis satu gitu. Terus yang ketiga adalah mungkin jika jiwa saya ada tanpa tubuh fisik saya. Premis yang keempat juga mendukung premis-premis sebelumnya. Jika mungkin jiwa saya ada tanpa tubuh saya, maka jiwa saya tidak identik dengan tubuh saya. Kesimpulannya adalah jiwa saya adalah sesuatu yang berbeda dengan tubuh saya. Nah, jadi maksudnya gini, di sini kalau kita lihat ya, ini adalah kesimpulan yang dibuat secara egoistik kalau bisa dibilang. Karena Descartes ini menyusun seolah-olah udah pasti benar jiwa itu adalah sesuatu yang berbeda dengan tubuh dia gitu. Jiwa adalah sesuatu yang berbeda dengan tubuh saya gitu. Jadi dia buat silogisme ini dibuat dengan intuitif belaka, bukan ada pemikiran lain yang lebih kompleks misalnya, tapi dia buat dari dasar intuitif. Dia udah punya keyakinan yang tadi aku bilang cogito ergo sum. Dia udah punya keyakinan kalau jiwa itu berbeda dari tubuh. Makanya dia akhirnya menyusun silogisme yang memungkinkan atau yang membuat pokoknya jiwa itu harus berbeda dengan tubuh saya gitu. Nah, terus di premis yang pertama ini kan dia bilang saya bisa memahami bagaimana jiwa saya bisa ada tanpa adanya tubuh saya. Gampangnya gini guys. Jadi kalian pernah nggak ngebayangin misalnya kalian udah punya rencana nih. Kalian mau liburan ke Bali kan? Kalian udah ngebayangin, oh tahun depan gue mau liburan ke Bali, gue mau ke pantai ini, gue mau nginep di hotel ini, atau di villa ini, terus ngapain aja kegiatannya, kalian pasti udah ngebayangin itu kan? Dan ketika kalian ngebayangin itu, kalian kan gak harus berada di Bali dong, untuk bisa dapat imajinasi seperti itu, untuk bisa dapat feel itu kan gak perlu ada di Bali. Nah ini yang membuat Descartes itu akhirnya mengatakan kalau udah pasti mind berbeda dengan body karena kita bisa ngebawa pikiran kita itu keluar dari tubuh kita gitu. Kita bisa mikirin sesuatu yang jauh banget, yang jauh yang belum pernah terpikirkan sebelumnya tanpa harus kita ngebawa tubuh kita untuk bertemu hal itu gitu. Contoh gampang lainnya misalnya kuda terbang, konsep kuda terbang. Itu konsep yang sebenarnya kan kita nggak pernah lihat di dunia nyata kan. Kuda terbang itu ada gitu, nggak pernah kita lihat gitu, tapi kita bisa ngebayangin itu. Kita bisa ngebayangin ini ada kuda nih kaki 4, ada burung, ya udah deh kudanya pakai sayap, jadilah kuda terbang gitu kan. Berarti di sini tuh dengan intuitif, secara intuitif gitu, si Descartes tuh mengatakan bahwa oh ya udah benar dong, berarti mind itu berbeda dengan body gitu. Oke, ini yang dualisme substansi. Bisa next. Nah, sekarang yang dualisme properti ini yang agak lebih apa ya? Bukan intuitif, tapi sifatnya sudah mulai ada penelitian secara mendalam gitu, dibandingkan dengan yang tadi Descartes pikirkan gitu. Dualisme properti ini juga didukung dengan pemikiran-pemikiran setelah zaman Descartes, jadi zaman-zaman kontemporer. Jadi udah ada ilmuwan-ilmuwan, terus para pemikir artificial intelligence, mereka udah pakai juga dualisme properti ini. Jadi lebih modern ya sifatnya dibandingkan dualisme substansi yang masih pakai intuitif, masih pakai logika Aristoteles tadi gitu. Nah, kalau properti sebenarnya intinya sama. Dia mau bilang kalau mind sama body itu beda, tapi dengan pendekatan yang lain gitu. Misalnya gini, dia kan bilang kalau mental property itu maksudnya properti mental kayak tadi yang aku sebutin di awal, perasaan, feeling, terus memori ataupun desires atau si hasrat gitu, ini tidak identik atau tidak akan pernah menjadi identik dengan fisik gitu, dengan fisik apapun. Rasa sakit itu bukan berarti sama dengan ketusuk paku gitu, maksudnya dualisme properti itu kayak gitu. Atau misalnya sakit gigi bukan berarti karena giginya bolong gitu. Jadi kayak dia bilang kalau ada perbedaan yang sangat mencolok di antara mind dan body gitu. Nah, ini akan kita sebut sebagai nanti problem qualia. Qualia itu kayak gimana sih? Misal gini, kalian boleh coba sekarang atau nanti juga nggak apa-apa. Jadi kalian bisa coba kalian lihat layar putih berapa detik, 5 detik deh. Terus nanti kalian ganti layar yang hitam warnanya. Kalian pasti bakal ngerasain perbedaan gitu. Perbedaan yang signifikan ketika kalian ngeliat layar putih sama ngeliat layar hitam gitu. Lo ngerasain gitu gak, Bung? Ketika misalnya lo lihat layar putih, terus lo ganti jadi dark mode.
Pasti ngerasain kan perbedaannya gitu. Mungkin pas ngeliat layar putih ini terang banget silo gitu kan. Pas ngeliat layar hitam, enak adem gitu. Nah itu ada kan, ada perasaan-perasaan yang sebenarnya tuh nggak bisa dijelasin gitu. Dan ini yang disebut sebagai qualia gitu. Nah, balik lagi ya ke contoh yang lihat layar itu, lihat layar putih sama lihat layar hitam. Misalnya tadi gue bilang, Bong, gue lihat layar putih tuh silo banget deh. Gue nggak suka, gue mau ganti ke layar hitam aja. Soalnya layar hitam tuh membuat gue tuh apa ya, membuat gue tenang gitu, adem gitu. Terus Abong ngebantah nih, misalnya Abong bilang, enggak kok layar putih tuh justru nggak terang-terang banget menurut gue, terus layar hitam justru malah bikin gue gerah gitu. Nah, artinya di sini kualitas tiap orang itu beda-beda. Walaupun struktur otaknya sama kan. Maksudnya struktur otak gue sama struktur otaknya Abong itu pasti sama gitu. Sama-sama di kepala, sama-sama punya struktur yang identik gitu. Tapi perasaan ini yang nggak identik gitu. Nah, ketika kita bicara soal psikologi gitu misalnya, ada orang yang tadi gue bilang, gue lagi pakai contoh ketusuk paku di sini. Orang ketusuk paku, terus dia teriak, berarti kita ngertiin, oh sakit nih dia. Pasti dia sakit tuh ketusuk paku. Kenapa kita bisa menyimpulkan seperti itu? Karena kita pernah ngalamin hal itu gitu kan. Karena gue pernah ketusuk paku, terus gue kesakitan gitu jadinya. Gue yakin nih dia tuh ketusuk paku, terus dia teriak, pasti dia juga kesakitan. Padahal kita belum tentu bisa untuk menilai itu adalah qualia atau perasaan yang sama. Gue artinya di sini perasaan ya. Sebenarnya qualia itu tuh lebih ke kualitas gitu, kualitas mind gitu. Jadi agak sulit untuk mengartikannya, tapi bisa dibilang ini kualitas pikiran gitu, kualitas pikiran. Jadi belum tentu apa yang gue rasain itu sama kayak yang Abong rasain misalnya. Gue minum kopi nih, misalnya gue minum kopi, kopinya enak nih, kopi Abong enak nih, kopi Bong gitu. Ya, gue promosi. Kopi Bong enak gitu rasanya. Terus Abong juga bilang, iya Zri kopinya enak ya, enak banget nih kopi gitu. Sama-sama kan gue bilang enak gitu. Gue sama Abong sama-sama bilang enak, tapi apa ya, belum tentu enaknya Abong sama enaknya Azri itu sama gitu. Walaupun kita bilang enak gitu. Nah, ini yang disebut sebagai dualisme properti, bahwa ada perbedaan kualitas di sini. Ini yang unik dari filosofi of mind adalah kita membicarakan sesuatu yang abstrak banget, yang sebenarnya nggak pernah kita pikirin sebelumnya gitu. Oke, nah terus ada zombie nih. Zombie ini maksudnya adalah entitas, entah itu makhluk hidup atau bukan, yang tidak punya perasaan, yang tidak punya qualia. Bisa ambil contoh robot. Robot itu adalah sesuatu yang nggak punya perasaan. Mungkin ada yang bakal ngebantah, enggak kok kita bisa menciptakan robot yang bisa mengerti perasaan majikannya gitu kan. Ada kan robot-robot yang sekarang katanya udah dikembangin bisa memahami kalau misalnya majikannya sedih, dia misalnya lampunya nyala gitu. Nah, tapi kan sebenarnya kita nggak tahu apakah dia itu cuma karena sensor yang diprogram oleh manusia gitu kan, atau benar-benar dia punya perasaan gitu. Karena kan balik lagi, robot itu adalah ciptaan manusia gitu kan, ciptaan manusia di mana kita aja nggak tahu gitu, kita aja nggak tahu apa yang kita rasain. Bagaimana kita bisa menciptakan robot yang punya perasaan yang sama seperti kita, kan itu masih jadi pertanyaan kan. Mungkin ada yang bakal ngebantah gitu, kayak kaum monisme gitu kan, lawannya dualisme. Kaum monisme apa namanya bilang kalau enggak kok, main sama body itu nyatu, makanya kita mungkin membuat apa namanya kecerdasan buatan yang sama dengan manusia gitu. Tapi ya kaum dualisme sudah pasti akan bilang kalau enggak, manusia itu manusia itu nggak bisa digambarkan sebagai robot gitu. Karena kalau kayak gitu berarti kan mind sama body itu apa ya, sama gitu. Padahal mereka tuh beda. Secara propertinya aja tuh nggak bisa disamain gitu. Kayak air sama minyak kan. Air sama minyak bener-bener kayak nggak bisa disatuin gitu. Nah, analoginya tuh kayak gitu. Jadi di sini qualia itu bisa diartikan sebagai properti non fisik atau kualitas yang dimiliki oleh mind gitu. Jadi kayak tadi yang gue bilang lagi-lagi, apa yang gue rasain dengan apa yang Abang rasain, walaupun kita sama-sama dengan objek tertentu, tapi belum tentu sama gitu. Nah, itu maksudnya. Oke, boleh di next, Bang? Nah, pernah dengar ini kasusnya? Jadi sebelum kita ngejawab soal di mana sih letak mind itu, ini mungkin udah ada yang pernah dengar nih. Sering banget sih. Jadi si Gage ini tuh dia singkat cerita dia adalah seorang pembuat, kalau nggak salah dia kuli di
salah satu stasiun kereta api. Jadi saat itu tuh aku lupa sih kapan tepatnya ya, kapan zaman tepatnya, tahunnya berapa tuh lupa. Cuma saat itu apa namanya? Ya benar, kasus ini paling sering diangkat di kelas Philosophy of Mind. Jadi karena memang ini adalah kasus yang sangat kompleks ya, di mana saat itu dia kecelakaan, jadi ada besi yang masuk ke dalam rahang bawah sampai ke apa namanya otak bagian depan gitu, bagian atas. Nah awalnya gitu kan, awalnya orang-orang ngira dia bakal mati gitu, bakal meninggal karena ini tuh benar-benar tingkat kebahayaan tinggi gitu. Tapi ternyata dia um, tetap hidup dan dia sehat kayak biasa, cuma dia kehilangan salah satu matanya. Nah, ada perubahan yang signifikan di sini. Dia tetap ingat, memori dia tuh tetap kembali gitu. Dia tetap jadi Phineas yang ingat masa-masa sebelum dia kecelakaan gitu. Tapi ada perubahan yang signifikan di sini. Ada perubahan perilaku gitu, perubahan sikap, perilaku, sifatnya. Dia jadi lebih temperamental orangnya dari dulu yang dibanding dulu yang kalem gitu, kata-kata rekan-rekannya gitu. Nah, pertanyaannya di sini, berarti kalau kita lihat nih dari kasusnya Phineas Gage ini, main sama Buddy itu nyatu atau terpisah, kan jadi ragu lagi kan kita. Tadi kan bilangnya di awal, enggak, main sama Buddy itu beda, karena yang satu aja properti fisik itu si Buddy, yang satu lagi main itu properti mental. Tapi ketika kita lihat kasusnya dia nih, kasus si Phineas ini, kita bakal mikir lagi. Jadi sebenarnya main dan Buddy itu misal atau nyatu, karena perasaannya, terus juga sifatnya, desires-nya Phineas itu udah beda dibandingkan dengan sebelum dia kecelakaan gitu. Nah, Descartes itu mengatakan kalau mind itu dan Buddy berintegrasi, saling ketemu nih, saling berintegrasi di pineal gland. Pineal gland itu salah satu di bagian dalam otak, nanti bisa dicari. Nah, pineal gland ini adalah tempat bertemunya gitu, kalau kata Descartes, tempat bertemunya mind dan body gitu. Jadi kenapa bisa adanya kasus Phineas Gage ini? Kalau kita lihat dari pemikirannya Descartes, oh karena mind dan body itu berintegrasi gitu, berintegrasi di dalam pineal gland. Tapi kan akan berlanjut nih pertanyaannya, gimana mereka bisa berintegrasi guys? Gitu kan? Gimana mind dan body itu bisa akhirnya klop gitu, klop dan akhirnya bisa menjadikan kita seperti ini. Sekarang gue ngomong kayak gini, gue mengutarakan pikiran-pikiran gue menggunakan indera gue juga gitu kan. Nah, gimana caranya si mind dan body ini itu saling nyatu gitu. Intinya kayak gitu sih. Nah, sekarang kalau kalian dari awal tadi ngikutin sampai akhir, udah kebayang nggak di mana sih posisi mind itu? Menurut lo deh, Bong, di mana Bong posisi mind? Dari yang lo udah tangkap nih, kira-kira di mana letaknya mind? Nggak bisa dibahas letak secara spesifik sih, jadi kalau menurut gue kalau kayak gitu jadinya Oke, gue keep dulu. Boleh di next, Bong? Oke, oke, ini pertanyaannya. Oke, di next. Ya, betul jawabannya Abong. Jadi kita nggak bisa nentuin di mana tempatnya, guys. Nah, ini yang tadi aku bilang di awal. Kelas ini tidak menyediakan jawaban, tapi inilah apa namanya yang bisa diberikan dari philosophy of mind. Jadi, yang kita cari bukan jawaban itu sendiri, tapi bagaimana cara kita berpikir mengenai sesuatu yang berbeda, yang sama sekali berbeda. Dan bagaimana sesuatu itu tuh menjadi perdebatan yang semakin kompleks gitu. Kayak kita tadi ngomongin, ada yang udah menyinggung soal kesadaran gitu. Kenapa kita bisa sadar? Kenapa orang yang dibius sama orang yang bangun dari biusannya tuh udah beda gitu kesadarannya gitu. Nah, jadi letak dari mind ini ketika kita nanti bicara soal lebih lanjut soal kesadaran misalnya consciousness, itu dari awal kita harus sudah bisa memposisikan diri bahwa mind itu tidak bisa kita tentukan tempatnya gitu ya. Mungkin tadi kalau ada yang dengar, tapi kan tadi berintegrasi tuh di pineal gland. Iya, berintegrasi di sana menurut Descartes. Menurut Descartes berintegrasi di sana, tapi kan nggak tahu gimana cara mereka berintegrasi. Apakah benar mind itu ada di sana atau enggak gitu. Jadi kalau kita lihat, Descartes itu sendiri sebenarnya
berkontradiksi dengan dirinya sendiri gitu. Dia bilang mind sama body itu beda banget gitu, nggak bisa diidentikan, mereka terpisah, tapi kok mereka bekerja sama gitu kan. Di situ sudah ada pertentangan di dalam diri Descartes sendiri, di dalam pemikirannya Descartes sendiri gitu. Jadi ketika kita bicara soal philosophy of mind, di mana letak mind, di mana kita bisa menemukan mind sebagai sesuatu yang tidak terukur, sesuatu yang tidak menempati ruang, ya kita nggak tahu di mana. Kita tidak bisa menentukan tempatnya entah itu di dalam otak kah, atau ada di hati mungkin, nggak tahu ya. Kita benar-benar nggak tahu. Dan bagaimana bisa sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang non abstrak itu bisa nyatu, itu kan yang jadi pertanyaan gitu. Cuma pada intinya adalah kita di sini di dalam philosophy of mind diajarkan untuk melihat pertentangan-pertentangan yang dapat membuat kita tuh lebih dalam memikirkan sesuatu yang sifatnya kontradiktif. Nah, ini yang membuat filsafat itu menjadi sesuatu yang unik karena dia membuka cakrawala kita untuk memandang satu hal itu dengan berbagai hal. Gitu. Jadi itu soal di mana letak mind. Jadi di sini jawaban yang kalian mau adalah mind itu tidak bisa ditentukan tempatnya. Gitu. Oke, jadi itu yang mungkin bisa gue bagi hari ini. Dan kalau ada pertanyaan silahkan ditulis atau mau langsung ngomong juga boleh kok. Jadi nyalain aja videonya. Oke, thank you Azri atas presentasinya. Tadi Azri juga udah sempat mention kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget diketik atau mungkin bisa buka open mic gitu biar kita ngobrol jadinya. Karena udah sesi Q&A ya Azri. Makasih tadi presentasinya Azri. Yes. Oke. Mungkin sambil nunggu kali aku bisa ngasih pemantik kali Azri ya. Oh, silakan. Mungkin tadi kan soalnya bisa dijelasin lagi gak jadi mungkin biar lebih enak lagi gitu. Tadi kan sempat dibilang kalau main itu cukup luas, nggak bisa kita reduksi sama kesadaran doang gitu kan. Cuman boleh dijelasin lagi gak sih Sri, kira-kira apa sih yang ngebedain banget gitu loh antara main dan kesadaran itu sendiri? Main dan kesadaran ya. Lebih tepatnya sih kalau main itu mencakup kesadaran gitu. Jadi kesadaran itu lebih kerucut dibandingkan dengan dengan main itu sendiri gitu. Karena gini, contoh ya, gue pakai contoh memori aja deh. Contoh memori, sebenarnya kalau perbedaan yang signifikan itu nggak bisa ya, jujur nggak bisa. Kenapa? Karena main itu sendiri mencakup kesadaran dan kesadaran adalah bagian dari mind gitu. Tapi mungkin yang bisa kita garis bawahi adalah mind itu mind itu tidak hanya mencakup soal perasaan yang tadi gue bilang, tapi mencakup bagaimana kita bisa menentukan keputusan gitu. Contoh gampangnya adalah memori ya, memori. Kita kan manusia tuh punya dua memori umumnya, memori semantik sama memori episodik. Nah, dua-duanya ini masuk ke dalam mind. Dua-duanya masuk ke dalam mind. Kalau kita ngomongin kesadaran, kita cuma akan ngomongin satu, yaitu memori episodik. Di mana kita itu bisa ngebayangin sesuatu, terus kita ada perasaan nih di dalamnya. Gitu. Jadi kita bisa, misalnya nih, gue inget tadi liburan gue ke Bali tuh kayak gimana sih, enak banget, terus kayak gue bakal berjemur misalnya di pantai tuh nikmat banget. Nah, itu adalah bagian dari memori episodik gitu. Jadi kita melibatkan ingatan, melibatkan perasaan, itu masuknya ke dalam kesadaran. Tapi ketika gue bicara tentang memori semantik, oh gue hafal nih rumus-rumus soal soal matematika gitu misalnya, atau misalnya rumus-rumus fisika, kimia, terus fakta-fakta sejarah gue ingat, gue catat di sini. Nah, itu juga ke dalam mind kan, mind yang pikiran tadi. Tapi kalau kesadaran itu lebih dalam lagi. Dia sudah melibatkan lebih banyak mengenai qualia gitu. Jadi spesifiknya langsung ke dalam qualia gitu yang tadi gue bilang. Tapi kalau kita ngomongin mind and body, kita tuh lebih general karena mind itu tuh apa ya? Sebenarnya susah sih untuk ngomong ini, tapi lebih enak untuk bilang kalau mind itu tuh sesuatu yang tidak dijangkau oleh kesadaran, dijangkau oleh mind. Kayak tadi memori-memori yang bisa kita transfer ke robot itu kan memori semantik ya. Rumus-rumus kan kita bisa tulis di dalam komputer kan. Nah, itu termasuk ke dalam bagian dari
sesuatu yang sebenarnya nggak bisa dijangkau sama kesadaran gitu. Tapi mind kita punya memori semantik itu gitu sih yang bisa gue kasih sih itu, Bung. Oke. Thank you Zri. Oke, ini udah ada pertanyaan dari Idrus. Oke. Dia pengen bertanya kalau misalnya menurut Mbak Azri atau Bunga Bohong, mungkin nggak sih keberadaan manusia seperti robot yang tadi sempat dibahas atau AI itu untuk develop mind atau consciousness secara memori kita aja? Sorry, ke baca yang ke bawah. Mungkin tidak sih keberadaan manusia seperti robot yang tadi sempat dibahas itu untuk developing mind atau consciousness secara mandiri? Gimana Zri? Mungkin bisa jawab dulu. Oke, jadi kita butuh ini ya, butuh keberadaan teknologi gitu ya untuk menunjang Baru ya menunjang buka kemampuan. videonya dong. Tadi ketutup videonya. Oke, udah. Oke, udah. Ya, jadi maksudnya keberadaan teknologi itu untuk menunjang sifat bukan sifat consciousness manusia gitu ya, atau mind gitu. Ini adalah pertanyaan yang ketika aku ikut kelas Philosophy of Mind setahun lalu ya, kira-kira setahun yang lalu, kurang dari setahun yang lalu, aku pernah nanya pertanyaan yang sama gitu. Jadi mungkin nggak sih Pak kalau kita tuh bikin teknologi yang bisa improve kemampuan manusia gitu. Dan kebetulan TA aku ngebahas juga soal ini, soal AI. Tapi lebih spesifik ke memori. Jadi sebagai apa ya? Bukan karena aku mendukung dualis ya, tapi lebih kepada belum ada dan sebenarnya kalau secara ini ya, kalau kita pakai kemungkinan ilmu pengetahuan, mungkin memang belum diciptakan oleh mereka gitu. Mereka belum nemu nih mana ya kira-kira alat yang identik yang bisa sama dengan manusia, bahkan bisa kita implan ke manusia untuk mengembangkan atau kayak human enhancement kan gitu, untuk mengimprove manusia itu sendiri gitu, mungkin belum ada gitu. Tapi secara logis, ini ketidakmungkinan logis gitu, itu nggak mungkin bisa dibuat gitu. Kenapa? Karena pertama teknologi itu ciptaan manusia yang tadi aku bilang, bahwa manusia itu sendiri aja dia nggak tahu gitu, dia aja nggak tahu real dari perasaan dia, mind dia tidak tidak tahu di mana hal itu gitu. Dan kemudian dia juga tidak tahu misalnya cara dia nebak orang lain tadi. Kalau kita secara psikologis kan kita bisa bilang orang yang ketusuk paku terus dia teriak, dia pasti sakit gitu. Tapi ketika kita pikirkan lagi, sebenarnya kalau misalnya dia lagi manipulasi, nah kalau dia lagi memanipulasi gimana gitu. Berarti kan dia nggak sakit gitu kan, kita nggak tahu dengan kita hanya melihat fisik, kita belum tentu bisa menebak mind. Atau misalnya gampangnya alat ini deh, alat pendeteksi bohong. Kita tahu alat itu tuh bekerja gitu ketika orang bohong, oh ada nih kode-kodenya dia bohong gitu. Tapi kan kebohongan dia itu sendiri kita nggak tahu. Dia bohong soal apa ya gitu. Dia bohong di bagian mana, dia manipulasinya di bagian mana, kita nggak tahu itu. Yang kita tahu dia bohong. Nah, alat-alat seperti itu yang masih yang tidak mungkin bisa mengimprove manusia gitu. Karena manusia itu kompleks sejujurnya. Manusia itu yang membuat kita istimewa adalah karena kompleksitas kita sebagai seorang manusia gitu. Jadi jawaban aku adalah secara logis tidak mungkin ya, tapi secara ilmu pengetahuan mereka mungkin sedang mengusahakan itu. Tapi untuk kemungkinan filosofis, kemungkinan logis itu tidak mungkin gitu. Oke, ada lagi? Iya, menarik sih emang. Soalnya memang mungkin kalau ngeliat di perkembangan teknologi dan macam-macam memang mengarahnya ke sana kan ya pasti ya, tentang kesadaran artificial dan macam-macam. Ya. Cuma memang salah satu agak naif kali ya kalau asumsinya itu bisa kita samakan langsung kayak semena-mena ibaratnya main itu kita reverse engineer ke copy paste ke robot, terus robot itu punya kesadaran gitu ya, kayak misalnya robot kasih otak manusia terus jadi punya kesadaran manusia tuh, itu mungkin ada lompatan yang cukup jauh gitu sih dari asumsinya, karena tadi masih luas banget sih, kayak filosofi Humain salah satu filsafat yang masih cukup kayak salah satu filsafat yang abstrak, filsafat udah abstrak tapi pemain itu lebih abstrak lagi gitu kalau menurut gue itu. Jadi masih cukup jauh sih untuk kesana kayaknya. Dan lompatnya. Iya, ada lompatannya gitu. Dan ini dari Kak Marcelino, dia bertanya kalau
mungkin nggak Kak, mind itu efek dari aktivitas di otak. Mind itu ya hasil dari kerja otak yang saya bisa memikirkan jiwa. Mungkin nggak itu kreativitas dan memori kita aja. Perasaan itu semacam alarm kalau ada sesuatu yang bermasalah, yang berbahaya. Cuman bingung juga ya alarm buat siapa dan otak ngasih tahu otak kayak gitu. Um, Oke, hmm, oke, oke. Berarti integrasi ya, integrasi mind dan body gitu. hmm, Ini berarti sama kayak yang tadi Descartes bilang, kalau mind sama body itu berintegrasi di pineal gland, jadi bisa ada perasaan, bisa ada pikiran, bisa kita memutuskan sesuatu, memutuskan pilihan gitu. Berarti ada kerjasama gitu kan di antara mind dan body. Tapi kita nggak tahu gimana caranya mind dan body itu kan kerjasama gitu kan. Jangan-jangan tadi kamu bilang, jangan-jangan mind itu cuma apa namanya, cuma efek dari kinerja otak gitu kan. Cuma efek. Kalau kayak gitu berarti bisa dong dibuat robot yang sama kayak manusia. Karena kan kita cuma lihat kinerja otak nih. Terus kita copy deh ke robot gitu. Dengan sistem yang sama gitu kan. Kan udah ada contohnya kan komputer. Komputer itu kan kayak CPU nih. CPU itu benar-benar menyerupai kan, menyerupai memori manusia kan yang isinya bisa ratusan gigabyte gitu, yang banyak banget itu. Terus dia juga sama sebagai pusat dari semua kinerja komputer gitu, diserupakan dengan otak. Tapi kan tetap aja komputer itu sendiri tuh nggak cukup gitu, nggak cukup untuk apa namanya, merekam segala hal yang dilakukan oleh komputer gitu. Bahkan komputer kan selalu diperbarui gitu. Nah, sementara otak manusia itu kompleks dia. Kamu bisa nyimpen memori yang udah bertahun-tahun, terus kamu bisa punya perasaan lagi. Pertanyaannya, komputer kan nggak punya kan perasaan? Atau punyakah komputer perasaan? Itu pertanyaannya deh. Apakah komputer punya perasaan? Kalau kayak gitu berarti manusia dengan mudahnya digantikan dengan robot. Tapi aku secara apa ya, secara optimis melalui ketidakmungkinan logis, aku akan bilang bahwa man itu tidak hanya sekedar efek dari kinerja otak ya. Karena kalau seperti itu mungkin sekali akan ada banyak tiruan manusia gitu. Tapi kan balik lagi kalau misalnya orang yang lupa ingatan gitu. Orang yang lupa ingatan, yang Alzheimer, terus kita implan nih, gue implan nih alat nih ke orang itu biar dia ingat lagi. Dia ingat lagi ternyata kan. Cuma kan pertanyaannya apakah dia masih punya perasaan yang sama? Apakah dia adalah orang yang tetap sama sebelum dan sesudah dia apa namanya sembuh dari Alzheimer gitu. Jadi intinya adalah mind itu tuh nggak bisa diartikan sesempit itu, hanya sekedar proses di otak. Karena kita masih punya kemungkinan-kemungkinan lain. Kenapa misalnya manusia berbeda akhirnya dengan hewan gitu. Kalau kayak gitu kan, kalau mind itu cuma bagian dari kinerja otak, hewan bisa dong ngelakuin, kita kasih aja dia otak buatan gitu, sama kayak orang. Kali aja dia bisa nulis gitu kan, kali aja dia bisa baca gitu. Jadi terlalu sempit untuk mengartikan mind itu sebagai pergerakan dari body gitu. Tapi walaupun kita juga sebenarnya nggak bisa apa namanya menyangkal bahwa ya kita bisa berbicara seperti ini, kamu bisa bertanya seperti itu karena ada kinerja otak kan, dan membuat kamu terdorong untuk bertanya, kamu punya pertanyaan, kamu punya desire untuk bertanya gitu. Tapi tetap aja itu pertanyaan yang, tapi gimana sih mereka tuh bisa nyatu tuh gimana gitu kan, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang secara ilmu pengetahuan tidak cukup untuk dijawab seperti itu. Oke, Sorry, oke, okay. oke. Thank you, Azri. Nah, kawan-kawan ada pertanyaan lagi kan nih? Boleh banget kalau di chat atau Tes, tes, tes. oh, Halo. Oke. Suara saya feedback gak? enggak sih. Kedengeran sih. Oh iya, sorry. Iya Azri, terima kasih sudah presentasi. Ini saya nostalgia. Kayaknya waktu itu sekelas sama Azri juga dia. Iya. Paling pengen nanya sih. Ini mungkin pertanyaan yang nggak bisa saya kasih ke Pak Harsa waktu itu. Apa ya? Kan kalau tadi misalkan, ini maaf ya kalau tiba-tiba langsung nukik ke qualia banget. Kan qualia ini kan kayak satu kualitas, ya itu ya, kualitas di dalam pikiran kita yang istilahnya unik untuk setiap subjek atau setiap individu yang istilahnya memiliki mind itu. Nah, cuman emang
kalau istilahnya debatnya sampai sekarang kan begitu ya, qualia ini tuh kalau secara ontologis dia ada atau enggak sih gitu. Terus kalau ada tuh dia beneran bisa kita ketahui gak sih secara epistemologis, dari sisi epistemologisnya kayak gitu. Nah, kalau dari situ kan misalnya ya kayak Daniel Dennett kan tipe-tipe yang nggak percaya apa namanya qualia itu ada ya. Jadi eh, semua misalkan kita kayak tadi ya ngerasain sakit, terus rasa sakitnya antara rasa sama-sama tusuk paku, tapi misalkan saya dapat pelatihan militer nih, Azri nggak ada, terus kita sama-sama ketusuk paku. Apa namanya, saya ini saya akan merasa ketusuk pakunya itu qualia ketusuk pakunya itu ya maksudnya biasa aja gitu. Sedangkan Azri bisa bikin sampai menjerit-jerit gitu. Nah, perbedaan si qualia ini tuh kalau Dennett kan bilang ya apa namanya? Ini persoalan representasi gitu misalkan. Jadi nggak apa namanya? Bukan emang saraf-saraf kita mungkin kayak udah terlatih gitu ya. Udah sarafnya udah lebih berotot satu sama lain sehingga eh, tempelan apa namanya stimulus dari luar itu bisa apa namanya bisa direspon dengan demikian juga. Jadi nggak ada yang qualia itu qualia yang metafisis itu buat-buatan aja gitu istilahnya. Nah, kalau di Azri sendiri posisinya ada kritik gak ya atau terhadap si apa namanya Daniel Dennett ini? Jadi kayak apakah emang itu cuman buat-buatan aja kayak gitu? Mungkin itu dulu sih dari yang pertama. Oke, oke. Dari tadi pertanyaan keren-keren loh. Ini kan nyolong start saya, maaf. Iya, dari awal pertanyaannya keren-keren gitu. Mungkin gini ya, tadi kan kalau nggak salah ada 2 pertanyaan yang aku tangkap. Jadi yang pertama, apakah qualia itu bisa diketahui atau tidak secara epistemologis. Terus yang kedua, posisi aku sebagai, ya maksudnya posisinya itu, apakah akan mengkritik Daniel Dennett, bahwa kan Daniel Dennett tadi nggak percaya ya kalau misalnya ada qualia mah buatan doang gitu. Kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau, oke, aku jawab dari yang pertama dulu ya. Qualia itu bisa diketahui atau tidak secara epistemologis, dan mungkin ini akan nyambung ke model atau ke dalam pemikiran Daniel Dennett itu sendiri. Nah, jadi tadi yang udah di awal aku bilang kalau mind itu kan mencakup cognition. Cognition ini adalah bentuk dari epistemological resources. Jadi epistemological resources ini yang mana adalah bagian-bagian dari sumber-sumber pengetahuan secara epistemologis gitu. Nah, qualia ini yang membuat kita itu tadi berbeda satu sama lain kan, bahwa walaupun saya identik dengan misalnya Abung atau Kak Julius itu sendiri, kita punya perasaan yang beda. Gampangnya kayak tadi, kayak kita minum kopi gitu. Kita minum kopi, oh kita bilang nih, kita bertiga bilang, rasanya enak deh, enak. Iya enak gitu. Tapi kan enak itu sendiri nggak bisa diukur gitu. Sama kayak kita mengukur kebahagiaan kan. Kita mengukur kamu bahagia nggak? Iya bahagia, saya juga bahagia gitu. Tapi bahagianya kita itu nggak bisa ketahuan, nggak bisa kita ukur seberapakah bahagianya. Karena kan pertanyaan dari philosophy of mind itu adalah tentang kadar. Tentang kadar. Rasa sakitnya tuh yang kayak gimana sih? Sakit banget kah? Sakit atau enggak, atau biasa aja gitu. Sakit iya sakit, tapi ya udah gitu. Atau sakit yang parah, sakit banget asli gitu. Kan beda-beda gitu. Jadi yang kita fokuskan di dalam philosophy of mind adalah ngomongin soal kadar. Kadar dari sense perception atau kadar dari feeling, desires gitu, kadarnya. Dan bisa diketahui atau enggak secara epistemologis? Aku di sini bilang bisa diketahui secara epistemologis. Jadi karena qualia itu adalah subjektif. Kesadaran itu subjektif. Jadi yang bisa ngerasain enaknya kopi itu ya aku gitu, sama Kaiolius juga atau sama Abung dan teman-teman yang lainnya yang ngerasain, yang bilang kopi itu enak, ya udah kalian yang bisa ngerasain itu sendiri gitu, enaknya kayak gimana, karena itu subjektif. Kesadaran mind itu adalah sesuatu yang subjektif, yang setiap orang punya secara berbeda-beda gitu. Nah, ketika Daniel Dennett tadi bilang yang soal ini ya, tentara yang udah dilatih, kalau kamu nanti ketusuk paku, gak usah dirasain sakitnya gitu.
dibandingkan dengan gue yang kayak orang awam ketusuk paku tuh langsung nangis gitu kan. Jadi di sini kayak tadi benar kayak Yulius bilang ada sifat terlatih gitu, seperti yang dikatakan oleh Denet. Jadi kayak cuma buatan aja, cuma representasi aja karena kita bisa ngelatih, seolah-olah kita bisa ngelatih qualia itu sendiri gitu kan. Nah, aku bakal ngekritik Daniel Dennett ini. Kenapa? Karena lagi-lagi kan representasi itu didapatkan dari sesuatu yang sebenarnya udah ada kan, yang kita rasain kan. Kayak misalnya, kenapa kita bisa bikin memori buatan gitu. Katakanlah memori handphone. Memori handphone itu kan bisa dibilang kayak ngekopi atau niru gitu artificial dari memorinya manusia gitu kan. Jadi kan representasi itu akan ada kalau sebelumnya tuh kita udah tahu gitu kan. Artinya qualia itu sendiri kenapa bisa dibuat-buat karena kan kita udah punya pengetahuan tentang qualia gitu. Jadi ini balik lagi ke masalah qualia secara epistemologis gitu. Jadi maksudnya kenapa bisa kita bilang tentara itu tuh qualianya kayak udah terlatih gitu untuk bilang nggak sakit ketika ketusuk paku. Ya karena dia pasti udah nyadarin kalau sebelumnya itu udah ada qualia gitu. Qualia rasa sakit. Nah, jadi di sini ketika kita juga ngomong ya soal Dennett itu sebenarnya memang luar biasa ya pemikirannya dalam kesadaran gitu. Tapi kalau kita tarik lagi secara jauh nih, secara moral, mungkin aku lebih ngekritiknya secara moral ya. Kalau dia bilang perasaan feeling qualia itu adalah representasi aja, berarti kita bisa dong ngelakuin hal-hal yang apa namanya ekstrim ke orang lain. Kita bisa misalnya aku bisa nyakitin abong gitu karena aku ngerasa kalaupun abong nangis ya itu cuma dibuat-buat aja gitu. Atau misalnya yang lebih spesifik lagi ke hewan ya, ke hewan. Kalau misalnya qualia itu ternyata nggak ada gitu kan, terus kita nganggap bahwa hewan itu tidak punya perasaan, berarti kita bisa dong melakukan sesuatu sewenang-wenang terhadap hewan gitu. Jadinya kan permasalahan lebih panjang kan, permasalahannya nyangkut ke permasalahan moral, kepada permasalahan filsafat apa namanya, filsafat hewan gitu, filsafat lingkungan gitu. Kalau gitu berarti boleh dong kita merusak lingkungan, karena kan lingkungan nggak punya kesadaran, lingkungan kan nggak bisa ngerasain rasa sakit, karena sakit cuma ciptaan manusia aja gitu. Berarti kalau kayak gitu ada tindakan ekstrim yang akan manusia lakukan gitu. Kalau gitu kita nggak apa-apa, nggak usah nanam lagi. Kalau kita udah nebang pohon ya udah karena orang mereka nggak punya perasaan kok gitu. Jadi permasalahan Daniel Dennett itu sebenarnya apa ya, permasalahan yang cukup kompleks ketika kita jabarkan karena menyangkut ke dalam filsafat yang lebih luas lagi. Kita menyangkut environment gitu, menyangkut hewan, menyangkut bahkan ke hubungan kita dengan manusia lainnya gitu kan. Sementara sebenarnya pemikirannya cukup baik gitu. Dan mungkin menurut saya sangat baik gitu. Karena Daniel Dennett itu membuka cakrawala baru bahwa suatu saat apa namanya akan ada integrasi antara teknologi dengan manusia, dan ternyata setelah bertahun-tahun kan ya, masa sekarang aja contohnya gitu udah banyak alat-alat yang diciptakan menyerupai manusia. Jadi kan ini perkembangan yang luar biasa gitu. Sama seperti kalau saya ngomong tadi dualismenya Descartes itu kan dia kuno gitu. Dengan cuma silogisme premis 1, premis 2, kesimpulan gitu. Itu kan tidak membuka pengetahuan baru. Nah, dengan adanya pertentangan-pertentangan seperti yang Dennett bilang, ini justru membuka dan membuat pengetahuan itu semakin berkembang gitu. Jadi ada masa di mana penalaran induktif itu lebih berguna dibandingkan dengan penalaran deduktif. Karena dengan kita bernalar atau mempertanyakan sesuatu, itu lebih membuat ada kemungkinan-kemungkinan lain, yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan gitu. Jadi kalau misalnya tadi ditanya aku mengkritik adik gitu. Sip. Terima kasih Azri. Tadi dapat banget sih. Ada apa ya? Dapat insight sih ya tentang representasi itu. Kalau mau, tapi udah lewat waktunya, nggak berani nanya. Enggak apa-apa, Bung. Enggak apa-apa, Oh, silakan. ini sih paling dikit. Kalau dihantemin sama ini ya, ini kan backgroundnya mungkin kalau yang belum tahu apa namanya philosophy of mind itu nggak analitik ya. Jadi maksudnya kalau ada yang kena pertentangan yang kayak saya orang-orang ambivalen di antara analitik kontinental itu maksudnya harus berani banget nih maksudnya terjun ke analitik dengan seluruh kompleksitasnya ya.
Tapi tentu kejelasannya juga yang biasa didapat. Eh, Cuman kalau dipikir ya kayak tadi misalkan pertanyaan tentang letak mind itu di mana gitu. Kayak kalau kita pinjem kayak Hegel gitu misalkan tentang thought thinking itself gitu. Itu kan dia kayak pengen bilang sebenarnya eh kalau kita istilahnya cocokologi ya ke mind ini, kan mind itu letaknya di realitas itu aja. Maksudnya eh dia berputar di realitas yang kadang kan kita pikir misalkan mind itu kayak kaum monis mungkin ya, monis behavioris, mind itu kayaknya letaknya di otak gitu. Jadi apa namanya, apa yang kita pikirkan ya semuanya istilahnya di otak. Kalau otaknya hilang ya mindnya ikut hilang bersama kita gitu kan, kesimpulan basicnya kayak gitu. Cuman kalau yang di kayak Hegel tadi kan istilahnya kalau ya otaknya hilang, mainnya tetap berkeliaran gitu. Nah, main ini emang unik sih. Maksudnya dia kayak ya namanya Hegel seabstrak itu ya. Dia mainnya kayak bisa ada di mana aja satu properti yang mengawang gitu istilahnya. Nah, kalau dari filosofi of mind sendiri sebenarnya apakah Azri melihat ada satu arahan ke titik Hegelian ini ya, atau justru enggak, nih Hegel nih masih apa namanya terlalu abstrak gitu. Mind itu justru berusaha lebih konkret, bahas dengan thought eksperimen dan sebagainya. Atau justru ujung-ujungnya nanti bakal ke sono juga tuh. Mungkin ke situ, Azri. Terima kasih. Oke, kompleks sih pertanyaannya. Jadi kalau Hegel kan bilangnya mind itu tuh seabstrak itu ya. Dan memang dari awal aku juga menekankan bahwa mind itu abstrak gitu. Tapi gini ya, dari philosophy of mind itu sendiri, kita nggak bisa condong ke satu. Misalnya condong ke dualis, yang bilang kalau mind dan body itu beda. Tapi nggak bisa juga condong ke monis, yang bilang kalau mereka itu tuh satu kesatuan gitu. Terus juga hari ini kan aku ngebahasnya memang meminjam pemikiran dualis. Gimana kalau misalnya kita ngomongin soal monis? Kalau kita ngomongin soal monis, berarti permasalahan letak mind itu akan terjawab sebagai apa? Sebagai satu kesatuan dengan body yang mungkin akan ada replikanya, yang akan ada tiruannya. Nah, ini akan balik lagi ke masalah pengaruhnya gitu. Pengaruhnya terhadap bahwa akan mungkin dong diciptakannya robot yang menyerupai manusia gitu. Jadi akan berhenti di situ gitu, akan berhenti pada jawaban itu gitu. Tapi kalau kita lihat lagi, seperti misalnya kaum fungsionalis ya, kaum fungsionalis itu kan misalnya dia bilang bahwa kayak misalnya gini, ketika kita udah tahu nih cara kerja jantung, kan udah ada tuh ya alat pompa jantung ya diciptakan gitu. Kerja jantung, alat pompa jantung, ketika misalnya ada orang yang jantungnya bermasalah, udah ada nih alat pompa jantung, karena kita udah tahu cara kerja jantung. Tinggal kita ganti sama alatnya gitu kan, selesai gitu kan permasalahan itu. Nah, dengan berangkat dari situ, nah kaum fungsionalis itu kan berupaya untuk apa ya, lebih dalam lagi nih. Kalau gitu berarti bisa dong kita bikin nih kesadaran tapi di entitas yang berbeda. Kita bikin kesadaran di mesin gitu. Tapi sampai sekarang mereka kan belum menemukan kan. Ini secara ilmu pengetahuan ya. Secara ilmu pengetahuan mereka belum menemukan di mana atau bagaimana cara kerja kesadaran gitu. Karena kesadaran setiap orang itu beda-beda gitu kan. Kesadaran setiap orang berbeda satu sama lain. Kayak misalnya tadi saya bilang misalnya ketusuk paku, teriak, lagi-lagi itu contohnya. Ketusuk paku, teriak, oh berarti dia sakit gitu. Nah, kita menyimpulkan itu ke semua orang kan. Ke semua orang yang ketusuk paku, teriak, berarti sakit gitu. Diambil dari apa? Dari satu sampel, itu saya. Karena saya pernah ngerasain. Ya udah, berarti kalau saya lihat orang lain yang kayak gitu, berarti dia juga sakit gitu kan. Ada kesimpulan yang tergesa-gesa di sini, yang diambil dari satu sampel aja gitu. Ini yang disebut sebagai inductive weak, di mana adanya kelemahan secara induktif gitu ketika kita ingin mengeneralisir sesuatu dengan satu sampel. Atau misalnya mungkin gini, anak kembar yang totally identik secara fisik itu mereka beda gitu. Mereka punya feeling yang beda, perasaan yang beda. Bahkan ibunya bisa mengenali mana ya si A, mana si B, walaupun mereka sama gitu. Artinya di sini ada feeling, ada intuitif yang tidak bisa dijelaskan gitu.
Kalau kita berhenti pada misalnya pembicaraan tentang monis gitu, kita berhenti misalnya bisa dong apa namanya ada representasi dan lain-lainnya itu, ya bisa aja gitu kan. Itu pemikirannya monis bahwa mereka mereka berpikir kemungkinan logisnya adalah kemungkinan bahwa mind dan body itu adalah sesuatu yang sama gitu, tidak berbeda. Karena kalau otaknya hilang, berarti mind juga hilang. Gitu. Bagaimana dengan mimpi misalnya? Nah, dibalas lagi dengan kaum dualis. Bagaimana dengan seseorang bermimpi, seseorang berimajinasi, gitu kan? Atau misalnya bagaimana ketika seseorang itu dibius gitu? Apa namanya? Atau misalnya tadi yang Descartes, dia tuh um, bilang kalau dia tetap bisa berpikir walaupun atau dia tetap bisa ngerasain sakit walaupun salah satu kakinya tuh apa diamputasi gitu. Dia tetap bisa ngerasain ada rasa sakit di situ walaupun kakinya udah nggak ada gitu kan. Yang ini pertentangan-pertentangan seperti ini yang nggak bisa kita pilih condong gitu. Ah, gue milih ini aja deh gitu. Gue pengen nguatin di sini bahwa filosofi of mind haruslah berpikir secara dualis gitu. Kalau berpikir secara dualis, berarti kan kemungkinan besar ilmu pengetahuan akan mandek di situ aja kan. Mandek di pemikirannya Descartes sebagai dualisme substantif tadi yang tidak akan berkembang gitu. Tapi sementara kalau misalnya kita, gue fokusnya komunisme aja kalau gitu, akan membuka pengetahuan baru kok. Oke, membuka pengetahuan baru, tapi kan kita tetap nggak akan bisa menjawab kompleksitas manusia gitu kan. Kita nggak akan bisa menjawab entitas kita yang kompleks, yang bahkan antara sesama manusia aja beda gitu. Jadi artinya apa? Di sini kita tidak bisa akhirnya jawabannya ini, akhirnya jawaban itu. Tidak bisa memilih ya dalam arti atau kita memang tidak dituntut untuk memilih itu. Karena setiap pemikiran itu mereka punya argumentasi yang kuat masing-masing. Aku nggak bilang dualisme yang paling kuat nih dengan cara dia berpikir. Terus dengan aku ngambil ini di PPT buat pemikiran di mana letak apa namanya mind, bukan berarti aku bilang kalau dualisme itu yang paling kuat, enggak. Tapi aku juga nggak bilang gitu kalau monisme ini adalah pemikiran yang lemah karena dia jadi membelakangi atau mengabaikan kemungkinan manusia sebagai makhluk yang kompleks gitu. Enggak juga gitu. Tapi artinya yang bisa kita lakukan adalah mana yang paling yang membuat kita nyaman untuk berpikir, yang membuat kita nyaman untuk kita ambil sebagai cara kita berpikir gitu. Kalau aku pribadi memang aku mungkin bakal disclaimer ya, aku lebih suka pemikiran yang dualis. Karena dengan pemikiran yang dualis, aku merasa diriku kaya sebagai seorang manusia gitu. Aku merasa diriku istimewa, bukan dalam arti superior ya, tapi merasa diriku ini sebagai entitas manusia adalah sesuatu yang istimewa, yang tidak bisa ada replikanya gitu. Tapi kalau mungkin Kak Julius mungkin berpikiran monis lebih membuatku nyaman untuk menjadi seorang monis gitu. Karena simple mungkin ya. Aku nggak bilang itu simple, tapi mungkin Kak Julius berpikir seperti itu gitu. Jadi lebih kayak cara berpikir yang membuat kita lebih nyaman, yang membuat kita tuh lebih apa namanya memutuskan sesuatu gitu. Jadi enggak salah kok kalau misalnya kalian mau jadi seorang monis atau mau jadi seorang dualis, tidak ada yang salah. Yang apa ya? Yang penting adalah argumentasinya gitu. Oke, sip. Terima kasih Azri. Ini semoga apa namanya pertanyaannya menukik banget kan. Semoga nggak kapok teman-teman sini justru makin datang. Terima kasih. Oke, Oke, makasih terima Bung. kasih juga. Gak Thank you apa-apa Bung, kok, pertanyaannya kayak seru kok. iya membuat ini hidup. By the way kawan-kawan, kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh banget nih, 1 atau 2 pertanyaan lagi bisa kita jabarin ya Jri ya, nggak apa-apa ya. Walaupun kita lewat-lewat sedikit nggak masalah lah, kita kan santai juga gitu ibaratnya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang pengen ditanyain boleh banget buka mic atau chat dulu. Tapi kalau misalnya kita nggak ada, kita bakal mau sudahi kelas ini kayak gitu kawan-kawan. Gimana? Oh ya, aku juga tadi ngasih form feedback ya, tolong mohon diisi kawan-kawan buat kelas ini. Nanti biar kita bisa tahu apa yang perlu kita improve dan seterusnya kayak gitu sih. Jadi apakah ada pertanyaan nih kira-kira? Kita tunggu dulu. By the way nanti kita mau foto ya akhir-akhir sebelum kelas, jadi mungkin siap-siap juga boleh open cam gitu biar seru. Karena kelas ini bukan kelas perdana ya jadi sebenarnya, cuman kayak kelas model gini yang pertama dari ABA ya sekarang ya. Gitu. Jadi untuk menselebrasi gitu kira-kira kayak gitu kawan-kawan. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi nih jadi.
Oke, kalau nggak ada Kayaknya ya nggak udah ada boleh. pertanyaan lagi. Berarti kalau kayak gitu mungkin aku coba poin-poin lagi kali ya untuk menutup presentasi Azri yang sangat bagus ini tadi tentang kesadaran. Jadi kawan-kawan, tadi kita udah belajar tentang kesadaran. Kita pertanyaan besar adalah di mana letak kesadaran. Kesadaran lagi, mind. Main. Di mana letak mind? Karena tadi mind nggak bisa kita reduksi jadi kesadaran doang karena mind itu sangat luas sistemnya. Dan tadi kita udah belajar mengenai pemikiran-pemikiran dualisme, properti dan substansi, juga monisme. Oke, bikin filosofi dua dong Kak. Boleh. Makanya nanti Dikip isi di dulu, dikip. feedbacknya nanti ada di situ, boleh banget kasih rekomendasi kalian. Kita mau bahas apa lagi di kelas selanjutnya kayak gitu sih kawan-kawan. Cuman I'll keep that in mind. Kita akan itu. Cuman tadi intinya kita udah belajar tentang mind itu sangat luas. Ada beberapa pemikiran pokok di mind yang tadi jadi tentang dualisme substansi, properti dan juga monisme. Dan kita bisa menentukan bahwa intinya mind itu letaknya ya nggak di mana-mana karena masih harus kita cari tahu lagi. Dan itu mungkin satu key take away yang bisa kita ambil adalah pelajaran mind, philosophy of mind dan mungkin filosofi in general itu merupakan pelajaran yang sifatnya bertegangan gitu. Nggak ada jawaban yang absolut banget mind itu A, B, C, D, tapi sebenarnya kita dilatih untuk melihat kontradiksi dari paham satu dan paham dua supaya kita bisa menentukan sendiri kira-kira kita tuh lebih sukanya kemana sih dan kira-kira lebih masuk akal kemana sih. Kayak gitu sih kawan-kawan dalam pelajaran mind ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari kelas ini. Makasih banget Azri udah ngisi kelas dengan asik banget tadi tentang main. Mungkin Azri ada sepatah dua kata Azri untuk menutup kelas ini juga. Apa ya? Sebenarnya kayak thank you sih pertama. Thank you udah mau join dan kalau misalnya merasa jawaban aku tuh terlalu mengawang atau misalnya terlalu abstrak gitu. Dan kalian tidak mendapatkan apa yang kalian harapkan yaitu jawabannya tadi aku bilang di sini memang tidak untuk memberikan jawaban absolut gitu. Tapi yang aku inginkan adalah di sini memberikan pandangan gitu. Jadi kalian nanti kalau mau berposisi itu seperti apa gitu. Yang kita lihat adalah koherensi dan kohesi dari suatu argumen gitu. Jadi dua-duanya kuat gitu. Mau itu dualis, mau itu monis gitu. Dua-duanya sama-sama kuat gitu. Dan terserah mau ambil yang mana gitu. Tapi pertanggungjawabkan argumen kayak misalnya kayak aku nyinggung kalian mau ateis kah, kalian mau teis, itu adalah bukan permasalahan ya, maksudnya lebih kepada pilihan kalian, tapi bagaimana kalian membuat argumen kalian untuk mendukung posisi kalian itu sebagai sesuatu yang kuat gitu, yang logis gitu ya. Jadi yang kita cari di dalam filosofi apapun bentuknya, filosofi of mind atau filosofi misalnya filsafat sosial, filsafat lingkungan dan lain-lainnya, semua cabang-cabang filosofi atau filsafat itu kita di sini bukan mencari jawaban absolut seperti yang ilmu pengetahuan berikan gitu. Tapi di sini kita membuka cakrawala baru, membukanya dengan pertanyaan-pertanyaan dan di sini yang kita inginkan adalah cara kita memperkuat argumen kita gitu. Dia berpikir yang logis. Jadi kemungkinan-kemungkinan logis, bukan kemungkinan-kemungkinan ilmu pengetahuan gitu. Udah gitu aja sih, Bob. Oke, Azri, mungkin satu pertanyaan lagi dari aku. Bisa kasih referensi gak, Azri, untuk teman-teman mungkin yang pengen belajar tentang main lebih dalam lagi gitu? Oke, kalau mau belajar main, ada Susan Blackmore, itu tapi lebih ke conscious sih dia. Cuma dia di awal emang ngejelasin soal main. Kalian juga bisa baca soal David Chalmers soal, aku lupa judulnya, tapi pokoknya oke, diketik. Oke. Bentar, aku ketik dulu. Oke, ini kayaknya kameranya harus gue matiin dulu deh. Iya, nggak apa-apa. Jadi yang pertama itu ada Susan Blackmore. Ini consciousness. Terus David Chalmers, mungkin udah pernah dengar nama ini. Dia tuh pemikir kontemporer sih. Judulnya aku lupa, tapi pokoknya buku-buku David Chalmers. Terus Daniel Dennett juga, yang tadi udah disebutin sama Kak Julius, itu bagus banget. Terus apa lagi ya? Bukunya Dalla Barba, ini tentang memori. Oke. Nah,
Itu ada 4 buku rekomendasi yang aku bisa kasih kalau kalian mau lebih jauh soal kesadaran dan teman-temannya atau mind dan teman-temannya itu bisa baca bukunya. Yang paling favorit sih aku baca itu ya, baca Susan Blackmore karena enak, ringan bacaannya dan itu udah nyangkup banyak tuh, udah cukup lengkap soal fungsionalisme, kemudian neuroscience, terus ada juga yang misalnya contoh-contoh kayak Mary the Scientist ya? Apa sih? Gue lupa judulnya, Bung. Yang Mary the Color. Color Science. Oh iya, Mary the Color Udah bener Scientist. kan? Oke, iya itu. Itu sih paling rekomendasinya. Oke, sip. Thank you udah dicatat Ezri di sini. Oke, kalau kayak gitu guys, mungkin bisa buka on cam nih. Kita foto dulu sebelum akhiri sesi ini. Yeay. Ayo kita buka on cam dulu. Iya, thank you juga semuanya. Udah mau join. Yeay. Akhirnya bisa terlihat nih wajah-wajahnya. Ayo, aku mau big appreciation untuk Kak Julius. Selamat atas gelar S2-nya dari filsafat UI. Wah, Aduh, tawan Selamat kan, Kak. numpang.